Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kalian sudah masuk di channel Masuk Kelas. Hari ini kita akan ngebahasin tentang 15 kriteria calon suami yang baik menurut agama Islam. Nah, kalian pasti bingung kan? Apa aja itu? Yuk kita langsung bahas ya teman-teman. Di poin yang pertama itu adalah kalian harus mencari calon pasangan kalian atau calon imam kalian atau calon suami kalian yang agamanya itu harus Islam ya teman-teman. Karena apa? Karena kita sebagai orang Islam harus menikah dengan laki-laki Islam juga teman-teman. Yang kedua, jadi kita baca dulu di sini penjelasannya teman-teman. Sudah jelas bahwa bagi wanita muslimah yang ingin bersuami, maka pilihlah suami yang beragama Islam sama seperti Anda. Hal sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik dengan wanita-wanita mukmin sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik daripada orang yang musyrik. Walaupun dia menarik hatimu, mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin Allah. Di Al-Baqarah ayat 221. Jadi teman-teman, dari ayat tersebut dapat diambil sebuah pelajaran bahwa laki-laki muslim lebih baik daripada laki-laki musyrik. Walaupun laki-laki muslim tersebut adalah budak sekalipun dan laki-laki musyrik tersebut menarik hati Anda. Jadi fix ya, no debat gitu. Untuk poin pertama yaitu kalian harus pilih laki-laki atau calon kalian itu yang agamanya Islam ya. Udah pas ya. Oke, kita lanjut ke poin yang kedua. Waduh, kalian kayaknya udah gak sabar nih dengerin poin yang kedua nih ya. Yang kedua, kalian harus mencari calon suami yang taat beragama atau soleh teman-teman. Kenapa? Karena di Islam sendiri, di salah satu hadis Nabi Muhammad SAW yang artinya, bila datang seorang laki-laki yang kamu ridhoi agama dan akhlaknya, hendaklah kamu nikahkan dia. Karena kalau engkau tidak mau menikahkannya, niscaya akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang meluas. Hadis Tirmizi dan Ahmad. Nah, dari hadis tersebut dapat diambil sebuah pelajaran bahwa seorang wanita sebaiknya dinikahkan dengan laki-laki yang taat beragama dan baik akhlaknya. Tentunya yang dimaksud taat beragama di sini ialah menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Di samping akhlak dan atau perilakunya. Jadi teman-teman, juga ini nomor kedua adalah fix juga no debat teman-teman, yaitu adalah taat beragama atau yang soleha. Kenapa teman-teman? Biar kita tuh berada di jalan yang lurus, berada di jalan yang benar juga, dan artinya orang ini menjauhi larangan-larangan dari apa yang Allah larang dan juga melakukan perintah apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan. Oke teman-teman, di poin yang ketiga. Nah, di poin yang ketiga adalah menjauhi kemaksiatan. Kriteria ketiga ialah menjauhi kemaksiatan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat kasar yang keras yang tidak mendurhakai Allah atas perintah Allah kepada mereka dan selalu taat pada apa yang diperintahkan. At-Tahrim ayat 6. Dari ayat tersebut dapat diambil sebuah pelajaran bahwa kepala keluarga bertanggung jawab untuk menjauhkan keluarganya dari segala macam dosa dan hal-hal yang menghapus amal ibadah sehingga terhindar dari siksa api neraka yang begitu pedih. Sedemikian sehingga kriteria suami yang baik ialah yang dapat melakukan atau mewujudkan seperti yang demikian, di mana artinya untuk mewujudkan itu semua dengan menjauhi kemaksiatan dan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya serta tidak pernah mendurhakainya. Jadi teman-teman, coba cari suami yang rekam jejaknya itu tidak pernah melakukan kejahatan, kriminalitas atau melakukan hal-hal yang dilarang sama Allah seperti musyrik, seperti syirik, seperti hal-hal yang memang dilarang, yang tidak minum obat-obatan keras atau meminum miras dan sebagainya. Jadi carilah laki-laki yang baik juga ya teman-teman. Yang keempat, kuat semangat jihadnya. Oke teman-teman, di kriteria keempat ialah kuat yang semangat jihadnya. Maksud jihad di sini bukan lantas berperang atau sebagainya ya teman-teman, tetapi lebih kepada bagaimana bisa mempertahankan agama yang dianutnya beserta juga keluarganya. Jadi pilihlah suami yang sekiranya mampu melakukan itu,
mampu membimbing Anda sebagai wanita agar terus teguh berada di jalan Islam, serta mampu terus dengan semangat menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, serta menjauhi larangannya. Intinya tetap teguh dalam keimanan yang dimilikinya dan melakukan kewajiban suami terhadap istri dalam Islam, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran yang artinya, orang-orang yang beriman dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka, dan kami tiada mengurangi sedikit pun dari pahala mereka, tiap-tiap manusia terkait dengan apa yang dikerjakannya. Surat At-Tur ayat 21. Jadi teman-teman cari calon suami yang kuat semangat jihadnya, yaitu yang mempertahankan agama yang dianutnya juga beserta keluarganya. Artinya tetap berada di jalan lurus keimanan ya teman-teman, tidak melenceng gitu ya teman-teman, tidak memberikan petunjuk-petunjuk yang salah ya teman-teman, tidak memberikan arahan-arahan yang salah seperti kayak ya banyak hal ya teman-teman ya. Oke, yang di poin yang kelima ini adalah berasal dari keluarga yang baik teman-teman. Kenapa sih? Nah, kita dengerin lagi ya teman-teman. Kriteria kelima ialah berasal dari keluarga yang baik. Bukan pria yang harus memilih menikahi wanita dari keluarga yang baik. Wanita pun juga demikian. Wanita juga dianjurkan untuk memilih pria dari keluarga yang nasabnya yang baik. Tentu yang baik di sini dilihat dari nilai agamanya, dari nilai akhlaknya. Pria yang baik biasanya berasal dari keluarga yang baik pula. Bahkan tidak hanya itu, tetapi juga berasal dari lingkungan masyarakat yang baik, karena keluarganya yang baik biasanya bergaul dan berkumpul dengan lingkungan masyarakat yang baik pula. Nah, perlu kalian ketahui, jadi kalian juga perlu mengetahui bahwa keluarganya itu kerjanya apa, melakukan aktivitas apa, kalau usahanya apa, kalau dalam kesehariannya sebagai apa. Jadi kalian harus tahu seluk-beluknya agar kalian tidak terjebak dalam kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan ya teman-teman. So, kita akan lanjut ke poin selanjutnya, taat kepada orang tuanya. Nah, di kriteria ke-6 ini ialah taat kepada orang tuanya. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW dari Muawiyah bin Jahimah. Sesungguhnya Jahimah berkata, saya datang kepada Nabi SAW untuk meminta izin kepada beliau guna pergi berjihad. Namun Nabi SAW bertanya, apakah kamu masih punya bapak ibu yang tidak bisa mengurus dirinya? Saya menjawab, masih. Beliau bersabda, urus mereka karena surga ada di bawah telapak kaki mereka. Juga dari Ibnu Umar RA, uzurnya Rasulullah SAW bersabda, berbaktilah kepada kedua orang tua kalian, niscaya kelak anak-anak kalian berbakti kepada kalian, dan peliharalah kehormatan istri-istri orang, niscaya kehormatan istri-istri kalian terpelihara. Dari hadis tersebut dapat diambil sebuah pelajaran bahwa anak yang berbakti kepada kedua orang tua memperoleh jaminan untuk mendapatkan keselamatan kelak berupa di surga. Jadi pilihlah suami yang berbakti kepada orang tuanya, karena dia sudah pasti mendapatkan keselamatan kelak berupa surga. Sedemikian sehingga nanti Anda sebagai wanita juga akan dibimbingnya agar mendapatkan keselamatan berupa surga pula, insya Allah. Yang ketujuh adalah kita perlu mencari calon suami yang sudah mandiri ekonominya teman-teman. Artinya di sini sudah bisa mencari uang, punya pekerjaan, jualan dan sebagainya teman-teman. Tidak mesti karyawan atau bos ataupun yang sudah terlalu mapan gitu teman. Intinya dia sudah punya penghasilan ya teman-teman. Kriteria ketujuh ialah mandiri dalam ekonomi. Hal ini tentunya berkaitan erat nantinya dengan kehidupan setelah menikah ya teman-teman. Karena tentunya setelah menikah tidak sepatutnya lagi bergantung kepada orang tua ya teman-teman. Sehingga sudah seharusnya memiliki kemandirian dalam hal ekonomi. Kenapa ekonomi? Karena nanti tentunya bukan hanya mandiri dalam hidup untuk membangun rumah tangga dalam Islam, tetapi juga mandiri dalam hal membangun rumah tangga yang membutuhkan pembiayaan seperti makan, sandang, dan lainnya. Dan kewajiban mencari nafkah adalah kewajiban suami. Sebagai kepala rumah tangga, hal ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW. Hai golongan pemuda, barang siapa di antara kamu ada yang mampu membelanjai kawin, hendaklah ia kawin. Karena kawin itu akan lebih menjaga pandangan dan akan lebih memelihara kemaluan.
Dan barang siapa yang belum kawin, hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu ibarat pengebiri. Dalam hadis tersebut dapat diambil pelajaran bahwa laki-laki yang pantas dinikahi ialah laki-laki yang sudah cukup mampu untuk membelanjai kawin. Dalam artian sudah mampu mencari nafkah dan mandiri dalam segi ekonomi. Oke teman-teman, di poin yang ke-8, juga di poin yang ke-9, kita langsung aja ya. Yang ke-8, memiliki pemahaman agama yang setara atau lebih baik. Yang ke-9 adalah berjiwa pemimpin. Yang ke-10 adalah bersikap adil. Yang ke-12 bersikap lemah lembut. Yang ke-13 adalah bersifat dermawan. Yang ke-14 memiliki syahwat yang sehat. Yang ke-15 suka berketurunan dan subur. Oke teman-teman, mungkin dari video ini tidak banyak yang bisa aku jelaskan ya, karena nanti videonya bisa terlalu panjang juga. Mudah-mudahan kalian bisa mendapatkan suami yang soleh dan juga rumah tangganya dikaruniai dengan berkah dan juga anak-anaknya soleh kelak. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton di channel Masuk Kelas. Jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe di bawah ini. Klik komentar di bawah apa yang pengen aku buatkan di video selanjutnya. Sampai jumpa dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.